Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat YouTube semuanya. Selamat bertemu kembali dengan Sapa Memakai Channel di sini. Dalam kesempatan ini kita akan sharing dan kupas mengenai apa saja tugas dari ADM-ADM jika bekerja di perusahaan garment. Nah, pertama-tama kita akan bahas dulu mengenai ADM cutting, ADM sewing, dan juga ADM packing, termasuk juga ADM gudang aksesoris dan juga gudang kain. Oke sobat YouTube semuanya, sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa untuk selalu support channel Sapa Memakai dengan cara subscribe, like, share, and comment, serta pencet tombol loncengnya agar selalu mendapat notifikasi dari video memakai yang baru. Sobat YouTube semuanya, apa saja tugas dari ADM-ADM yang kerja di pabrik garment? Yang pertama adalah ADM gudang kain. Tugas ADM gudang kain di sini biasanya mereka itu mendata atau input kain-kain yang masuk dari supplier, baik itu lokal ataupun import. Nah, mereka biasanya masukin itu berdasarkan style number. Nah, di dalam style number itu biasanya berbeda-beda pemakaian kainnya tergantung data yang diberikan oleh departemen terkait, seperti misalkan merchandiser ataupun purchasing. Nah, biasanya ADM ini mendata kain yang masuk itu berdasarkan jenis kainnya itu apa, warnanya apa, kuantitinya berapa, dan biasanya juga tercantum tanggal kedatangannya itu tanggal berapa. Untuk yang import biasanya mereka itu ADM ngecek berdasarkan invoice, dan di dalam invoice biasanya terlampir juga packing list. Biasanya itu mereka menggunakan sistem, ada juga yang menggunakan manual. Untuk cara inputnya tergantung dari perusahaan masing-masing. Itu biasanya tugas dari ADM kain, ADM gudang kain. Nah, selain daripada itu, ADM gudang kain itu biasanya melayani pengebonan dari departemen cutting. Yang dimaksud pengebonan di sini adalah permintaan kain untuk di cutting. Jadi mereka biasanya melakukan pengebonan dengan data yang jelas sesuai dengan kuantiti yang dibutuhkan. Nah, ADM gudang kain di sini merekod barang datangnya berapa, sudah keluar berapa, nanti ada sisa berapa. Itu rekodnya harus jelas sekali. Nah, untuk tugas yang ADM lain yaitu ADM cutting yaitu sebaliknya. ADM cutting melakukan pengebonan ke gudang kain. Ini terkait pengambilan kain. Nah, selain itu ADM cutting mereka juga bertugas untuk memastikan bahwa style-style yang akan dipotong itu atau yang akan di cutting itu sudah ada markernya. Nah, biasanya soalnya kain itu setelah diambil dari gudang tuh biasanya digelar sebelum dipotong. Ada juga dia yang relaxation itu biasanya itu tunggu berapa jam baru dipotong. Itu biasanya kain yang mengalami shrinkage atau susut. Nah, ADM cutting di sini memastikan marker sudah siap, semua sudah oke, sudah confirm dengan departemen merchandiser bahwa itu boleh di cutting. ADM cutting merekod di sini. Biasanya ADM cutting itu motong berdasarkan delivery. Jadi kalau deliverynya yang sudah dekat, jadi mereka harus memprioritaskan. Tidak boleh delivery yang jauh dipotong duluan, yang dekat belum dipotong. Dan ini tergantung kesiapan material juga yang komplit. Kalau memang deliverynya sudah mepet, ada kendala apa segala macam, itu bisa dibicarakan case by case, mana yang mau dipotong duluan. Nah, selain itu biasanya ADM cutting itu melakukan dia perapihan ya, panel-panel yang dibutuhkan itu harus dipastikan dulu, harus dipastikan itu semua dipotong, tidak boleh motong itu bagian per bagian. Mereka harus komplit. Contoh misalkan jaket
Nah, jaket itu kan ada bagian-bagian tertentu seperti kayak misalkan badan depan, badan belakang, ada tangan, ada juga plaket, ada juga hood atau kepala. Nah, kalau misalkan itunya kain kurang, belum komplit, nanti bakal ada masalah. Pokoknya tidak boleh ada yang ketinggalan. Misalkan ketinggalan bagian kolar atau bagian apa. Nah, nanti kalau kainnya itu habis, itu akan jadi masalah. Oh, ternyata lupa dipotong nih, bagian kolarnya belum ada, mereka potong belakangan, ternyata kainnya itu shading. Nah, itu akan jadi masalah besar. Makanya ini tugas dari ATM itu benar-benar dia harus ikutin patron, ikutin marker, bagiannya apa saja, dan juga yang paling tidak boleh lupa adalah harus ikutin sampel, ya kan. Jadi bagian-bagian mana aja nih yang harus dipotong nih, ada plaket, ada terutama bagian-bagian yang kecil itu benar-benar harus diperhatikan, tidak boleh terlewat tidak dipotong. Nah, biasanya tiap style itu bagiannya beda-beda, mereka dijadikan di dalam satu box. Di situ bagian semua panel tuh biasanya jadi satu, lalu dikasih label. Biasanya label itu ditulisin style number, quantity, color, buyer, pokoknya komplit. Jadi begitu ADM sewing melakukan pengebonan, nanti dia udah siap. Nah, biasanya kalau sudah dilakukan pengebonan, mereka akan memberikan sebuah record, oh ini sudah diambil, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu tugas dari ADM cutting dan ADM gudang kain. Nah, ADM cutting di sini mereka juga harus memastikan bahwa kain yang mereka ambil dari gudang itu adalah sesuai dengan pemakaian yang dibutuhkan. Artinya tidak boleh mengambil lebih atau tidak boleh mengambil kurang, kecuali ada perbedaan pemakaian, contoh kayak kenaikan consumption dan lain-lain. Karena apa? Karena hal ini untuk menghindari jika kain tersebut adalah sama dengan style yang lain. Mereka kalau ngambil sembarangan, bisa jadi nanti style yang lain itu tidak bisa berjalan gara-gara dipakai semuanya ke situ. Nah, pemakaiannya akhirnya boros, nanti style lain mau jalan akhirnya tidak bisa karena sudah dipakai dengan style yang lain. Nah, biasanya ADM cutting di sini itu mereka ada yang bantu juga ya, biasanya mereka tidak sendiri. Soalnya di dalam ADM cutting di sini mereka harus kontrol juga numbering. Biasanya di cutting itu ada numbering. Jadi tiap-tiap panel itu biasanya dikasih nomor. Jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya tergantung kuantitinya itu ada berapa. Nah, tujuan numbering di sini adalah untuk menghindari shading atau belang jika memang itu tidak sama. Contohnya nih, kalau misalkan panel badan depan sama tangan itu nomor 1 sampai 10. Nah, itu antara satu tangan dengan satu badan depan itu harus sama. Jadi 1 ketemu 1, 2 ketemu 2, 3 ketemu 3 gitu. Misalkan nanti ditemukan kain yang tidak sama, nah itu nanti akan jadi masalah. Contohnya numbering 1 dipasangin dengan 2. Nah, otomatis kan saat gelarnya itu kan sama harusnya. Kalau dia pasangin berbeda akan shading. Itu biasanya akan ditemukan setelah dipasang di sewing, dan ini akan masalah besar. Bisa jadi akan dibongkar atau bagaimana kalau itu tidak under toleransi color warna dari kain tersebut. Nah, itu ADM cutting tugasnya adalah seperti yang kita sampaikan. Mereka harus benar-benar memastikan bahwa setel-setel yang sudah diatur atau yang sudah di planning itu harus dipastikan sudah di cutting. Tidak boleh ada yang kelewat atau ada yang ketinggalan. Mereka harus tahu order status itu mau shipment kapan, jadi harus mau jalan produksi kapan, itu harus cutting kapan. Nah, satu hal lagi, ADM cutting mereka juga harus memperhatikan jika memang panel-panel tersebut ada yang dibordir ataupun di printing. Karena apa? Contohnya misalkan badan depan
dan badan belakang. Jika yang di printing itu misalkan badan depan, salah satu dari panel tersebut, mereka harus benar-benar kontrol. Jadi datangnya pun mereka harus kontrol, jangan sampai nanti udah mau jalan ternyata badan depannya tidak ada, printing belum datang. Biasanya itu akan ada departemen lain memang yang handle, tapi ada kaitannya juga panel yang disiapkan oleh cutting juga. Jadi mereka biasanya saling kerjasama gitu. Itu hanya untuk cutting. Biasanya ADM cutting itu ya mereka kontrol pemotongan, kontrol penurunan panel dari tiap-tiap setel itu ke sewing. Mereka harus pastikan semuanya komplit. Nah itu dari segi pekerjaan yang terkait dengan pemotongan kain. Dan pastikan semua marker itu ready sesuai dengan yang di approve ya, sampel yang sudah di approve. Biasanya juga di cutting itu selalu ada sampel garment yang terakhir, begitu juga dengan di sewing. Nah mungkin kita sampai saat ini sharing dulu mengenai ADM gudang kain dan juga ADM cutting. Nanti yang selanjutnya kita akan bahas tugas ADM gudang aksesoris dan ADM sewing, karena ini saling keterkaitan, lebih kepada selain kain, mereka juga ada aksesoris yang begitu detail ya. Oke sobat semuanya, ini sharing kita, moga-moga bermanfaat. Kita saling sharing di sini, tidak ada yang lebih pintar ataupun lebih menguasai, yang ada adalah kita sama-sama belajar. Oke sobat, terima kasih sudah ikutin channel Sapa Memakai. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe silahkan subscribe. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, dan salam sehat. Jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.